Itu yo cerita nanti yo jadi gua. Aduh, hai, kita lagi di tong di beja-beja di puncak sok loba nu hayangeun milu ka dibejakeun ka puncak teh. Lagi bareng sama berisik ya nggak apa-apa ya di jalan, soalnya di pinggir jalan banget. Di mana ya? Udah masuk Bogor ya. Oke, kita bareng namanya Ari ya. Ari. Yuk, biasa saya manggil Ari itu Koyo ya, bukan Koyo cabe, tapi punya temen. Aing kepotong ya, panggilan Ari jadi Koyo. Oh, panggilan oh itu sih ya di mana-mana ini mah tukang ngamen tuh. Hah? Di mana-mana tukang ngamen tuh. Heeh. Penting mah sarapan we lah. Iya, Bang. Sekarungnya kesopan tuh. Beli mabok. Mulanya tadi mah sopan mana teh dengan duit. Dia mau bari maksa terus bere. Ya jadi gitu guys. Sempat kepotong dulu ya sebentar, ada ya biasalah menuju ke pinggir jalan ya. Oke, Koyo karena dulu punya teman namanya Ari, ya panggilannya Koyo, jadi apa ya namanya tuh yo, jadi ya asa sama aja gitu panggilnya. Oke yuk, sehat. Rada tarikan atau rada tarikan? Sehat. Sehat ya, sehat. Siap. Sibuk pesantren ya? Lumayan. Lumayan. Oke, menurut Ari sendiri nih, dunia atau Ari masuk ke dunia pesantren itu atas dasar apa gitu, keinginan sendiri atau ada dorongan dari luar tuh gimana? Sebenarnya pertama mah bahasanya Bebas. Di Jekeng TV mau pakai bahasa apapun boleh. jadi pertama yang bikin saya bisa masuk pesantren yang pertama mah ya keinginan orang tua sih sebenarnya. Oke, orang tua ya. Terus Tapi ketika waktu pertama mah nolak sih, bukan nolak ucapan tapi nolak perilaku dari hati nggak ada gitu. jadi ada apa ya namanya, belum ada dorongan tapi langsung hoream gitu ya. Hoream hayang kumaha gitu, keluar dari zona itu gitu ya. Oke, tapi lama kelamaan Jadi pertama teh dulu pernah pengen pesantren, malahan sama orang tua tuh belum diizinin. usia berapa? Kecil. Pas namanya Senam SD. waktu kelas TS masuk pesantren, cuman baru main-main aja sih. Jadi sebenarnya yang pertama jadi pendorong masuk pesantren tuh seru. Pesantren seru.
bisa diceritain serunya kumaha? Sebenarnya awal-awal mah kan setiap yang baru beroperasi pasti pengen bebas ya. Ah, betul. Jadi pertama pas waktu itu saya pengen masuk pesantren, yang pertama pengen kebebasan sih. Soalnya di rumah saya nggak bebas gitu. Oh, jadi Pertama mah. oke, jadi apa ya namanya, ingin bebas dari rumah tapi di pesantren, nggak kayak misalkan ya di luaran di jalan nggak gitu kayaknya. Iya. Oke, tapi di pesantren emang bebas. Ya maksudnya bebas tuh jadi kita bisa ungkapin pendapat menurut kita gimana. Jadi yang menurut kita bener kita mau lakuin bisa. Tapi kan kalau di rumah yang menurut kita bener Belum belum tentu. orang tua kata orang tua belum bener, belum tentu bisa dilakuin gitu. Oke, jadi pesantren. Jadi mulai kapan pesantren? Ya pertamanya mah itu Nah, langsung maksud SMA mulai enggak lagi. Pas waktu beres SMA mulai pas mau beres SMA baru ada kata-kata mau kemana, pesantren lah gitu. Nah emang orang tua saya nggak ada pemaksaan. nggak harus pesantren. Nah Gitu. Meskipun dulu memang disuruh. saya yang mau dulu. Iya. Orang tua yang nggak boleh gitu. Ada mobil dulu. Sekarang pesantren di mana? Cianjur, masih di Cianjur. Di Cijati, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Cianjur ya. Nah, Cianjur Selatan dong. Cianjur Selatan. Masih Kabupaten Cianjur ya. Anak kidul bukan nama negara Boeing. Aduh, hati-hati yuk. Hati-hati. Berarti udah sekitar 3 tahun? 4 tahun? Kalau yang Di Cijati itu yang di Cijati mah baru setahun setengah. Tahun setengah. Oh, berarti 2020. 2019. Lulus dari aliyah, Hah? berhenti dulu 6 bulanan. 6 bulan. Jadi berarti ya oke. Sekitar 1 tahun 6 bulan ya. Nah, gini kan di pesantren suka ada tanggapan gini loh, masyarakat ya. Bahasa kasar nama cenah anu di pesantren mah eta mah buangan cenah naon teh budak bangor cenah hek sia sok bangor cenah ku aing di pesantren cenah gitu. Nah, menurut santri sendiri santri kan ya. Menurut santri sendiri nih tanggapan orang tua kayak gitu gimana tuh? Tanggapan orang tua, tanggapan orang-orang yang memandang pesantren itu sebagai bengkel untuk anak-anak nakal itu gimana? Kalau menurut saya, orang-orang yang bertanggapan kalau yang ke pesantren itu orang buangan. Jadi lah mencek bahasa Sunda mah naon? Pementokan lah penyesaan. Boga modal, Ya. anu eueuh bakat yang otakna di atas rata-rata ke Ya. pesantrenin gitu. Nah, itu menurutnya kan gitu kan tanggapannya ya. Menurut santri sendiri itu benar nggak sih tanggapan kayak gitu? Salah menurut saya. Salah. Kalau pemikiran orang tua sekarang mah makanya harus sekolah. Orang tua yang punya anak perempuan mah pasti pengennya anaknya nikah sama yang sekolah tinggi ya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kan orang tua teh ya istilahnya kan gini, pesantren terus misalkan bukan pesantren kayak sekolah lah gitu atau ya sekolah lah gitu ya, sekolah formal gitu. Sekolah formal kan itu juga sama-sama menuntut ilmu tuh. Ya, tapi yang dimaksud thalabul ilmi di situ bukan. Emang itu termasuk, tapi ada yang pertama apa? Tapi yang dipentingin di situ ilmunya ilmu agama. Oke. Nah, gitu, Bro. Bawa alam ya, bawa alam. Itu mah hanya pendapat Pendapat saya sih sebenarnya jangan dibilang pendapat santri lah. Saya belum pantas sebenarnya. pendapat dari pribadi gitulah ya. Terus aduh ya aya nu nyusul ya, Pak. Berat euy. Berat ya. Terlalu tinggi pembahasannya. Aduh.
jago bakar online. Ya, Online kan. online kan apanya? Aduh. Aduh, jadi nanti ya gampang lah di-cut ya. Ini sebenarnya pembahasan harus diganti ya. Oke, siap. Oke, Biasa orang, anjir. Jadi kayak yang gua yang benar aja gitu, yang lain salah. Oke, baru aja pembukaan udah seru nih ya. Ya, itu gini lah. Ada gini, kan Arif punya dulu aliyah ya, SMA gitu ya, setara dengan SMA. Bukan setara ya, bukan SMA kan ya. Punya ijazah kan. Nah, nanti setelah pesantren ada niatan untuk mau ke formal nih, nyobain misalkan kayak perguruan tinggi misalkan. Ada. Oke, tapi pasti melanjutkan apa ya namanya ya, pendidikannya itu di bidang yang memang dipelajari di pesantren atau enggak? Iya, ya begitu. Oke, kira-kira apa? Jurusan apa? Bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Antum kayak taluk. Kenapa bahasa Arab? Ya tadi kan alasan pertama mungkin ya karena di pesantren bahasa Arab. Terus alasan yang lebih ini gitu mungkin ada? Karena saya pernah dengar gak tahu Abu Bakar, gak tahu Utsman ya. Dia bilang Sahabat Nabi ya? ya, dia bilang para kaum berenya para sahabat deh. Iya, sahabat. Khulafaur Rasyidin. Yang beren hey maraneh gitu ya. Oh ya. Yang beragama Islam, pelajarilah bahasa Arab karena agama maneh teh make bahasa Arab. Oke, bener itu. Siap. Lamun agama orang make bahasa Inggris mah kurana abdi belajar bahasa Bahasa Inggris. Tapi kalau terjemahan boleh dong pakai bahasa Inggris ya. Karena kan orang Inggris, orang Amerika Banyak gitu yang ya, Islam. banyak yang beragama Islam. Ya, untuk memahami Al-Qur'an ya harus pakai bahasa Inggris mungkin ya. Aduh. Oke. Nah ya di pesantren kan pesantren di zaman sekarang itu kadang suka ada jadi dua yo bagiannya, jenisnya ya. Ada pesantren modern, ada pesantren tradisional katanya, atau kalau bahasa yang saya ketahui itu pesantren salafi. Nah kalau yang sekarang di ini tempat itu apa, salafi apa modern? Salafi. Oke, salafi berarti tradisional ya maksudnya ya, tradisional pakai bahasa Jawa. Enggak lah. Iya dong, bahasa Jawa ya. Oh, dalam pembelajarannya. Iya, dalam pembelajarannya. Berarti kalau di salafi pakai kitab kuning. Kitab kuning. Wih, berarti udah bisa dong baca kitab kuning. Bisa buka-buka unggul. Oh ya, saya kayak bisa buka. Nah gini, kan kurikulum di pesantren dengan di sekolah atau di kampus, di perguruan tinggi kan ya mungkin ada samanya, ada bedanya gitu ya. Menurut Hari sendiri samanya apa, bedanya apa coba? Kalau menurut saya gini dulu, yang biasa disebut yayasan lah, sok disebut yayasan teh pesantren kumaha gitu. Kan biasanya yang disebut yayasan teh yang di dalamnya ada baris sekolah gitu. Menurut saya mah yang yayasan ini bisa disebut salafi. Karena kalau teknik pembelajarannya sama gitu, kayak salafi, enggak ngilangin sorogan, enggak ngilangin tasrifan, enggak ngilangin ngerab gitu. Tapi kenapa suka disebut modern? Gak tahu atau gimana? Kalau pernah dengar mah jadi gimana ya? Jadi teknik pembelajarannya lah. Jadi kan kalau di salafi asli, kalau dulu ini ya dulu. Jadi ada seseorang yang pesantren tuh. Jadi gimana ya? Gimana? Susah sih jelasinnya. Bisa jelasinnya.
Oke, kalau yang dipelajarinya di pesantren yang sekarang ilmu fikihnya misalnya apa, kitab apa? Power Power apa? Iya. Kalau di fikih Oh, ini mah buat penarik ya yang mau pesantren. Iya. Kalau fikihnya kitab apa misalkan? Kan macam-macam banyak. Ya dari bawah, dari mulai Sapina, Riyadhus Shalihin, Takrib. Wah, Riyadhus Shalihin itu udah tinggi dong. Menurut Tinggi lah, kita gak bisa buat ya. Iya dong. Iya dong, Iya. tinggi. Sapina juga tinggi Iya, sebenarnya. kita soalnya nggak bisa bikin. Gak bisa baca. Saya gak bisa baca. Iya, Sapina, apa? Riyad, Riyadhus Shalihin. Nah, terus Salah Takrib, Bajuri lah. oh Bajuri. Ya Anatul Tolibi. Oh, ya nah, terus Duratul Nasihin bukannya itu ya? Ada. Ya, tapi bukan fikih. Buat nasian. Nah, cuma kan pepeling buat orang-orang yang soleh kan bahasa. Oh, iya Jadi iya. di situ bener. mah pasti tercampur lah. Siap. Berarti oke. Nah, gini. Menurut anak-anak kampus nih ya, anak-anak perguruan tinggi ya, kuliah itu belajar bla 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 segala macam untuk namanya supaya kita menjadi bijak katanya. Menjadi bijak ya, tahu kan bijak ya. Kalau di pesantren gitu nggak? Iyalah. Iya. Jadi kayak keterangan saya yang pertama itu sebenarnya nggak bijak sih. Jadi itu bukan Bukan kebijaksanaan. ucapan saya itu mah. Tahu ucapan siapa. Saya juga gak sadar itu mah. Jadi Hawa nafsu jadi ya doang. teman-teman, tadi kita sedikit pembahasan tapi kita ya agak dikat lah karena karena mungkin itu berdasarkan apa ya, penelitian yang kurang teliti. Berdasarkan pengalaman yang kurang didalami gitu. Ya itu mah biasalah nanti itu mah hiburan ya. Iya, berarti sama ya di perguruan tinggi juga mengajarkan seorang mahasiswa untuk menjadi seseorang manusia yang bijak gitu ya. Nah, di pesantren itu pun sama mengajarkan manusia atau seorang santrinya itu menjadi manusia yang bijak ya. Oke, berarti ya memang itu kan kuncinya apa? Puncaknya ilmu pengetahuan kan itu. Pernah baca, nggak tahu siapa ya penulisnya. Jadi puncak ilmu pengetahuan itu adalah kebijaksanaan katanya. Tapi kadang kalau di agama itu puncaknya ilmu pengetahuan itu kadang masuknya ke akhlak. Ya, bukan kadang ya, memang ke akhlak gitu. Jadi di agama Islam itu kan yang menjadi ciri khasnya itu ya akhlak. Kayak gitu ya. Kalau kita gak berakhlak, kita enggak Islam kita belum Sempurna ya. Sempurna. Atau belum ya, jadi kadang suka jadi jelek gitu kan, masa orang muslim tapi akhlaknya kayak gitu. Sedangkan apa? Sedangkan akhlak itu kan luas ya. Luas dari mulai diri sendiri dulu deh. tidak akhlak. Itu pelajaran tentunya. Enggak, maksudnya akhlak dari mulai kita berpakaian, kita berbicara, bertingkah laku gitu kan, terus dan lain-lainnya. Kalau bahasa Abah itu ya, kita tuh kalau misalkan ngomongin ke akhlak kemudian kebijaksanaan, kita tuh harus sadar misalkan kita sebagai seorang muslim, sadar kita sebagai seorang sadar beragama yang pertama ya. Sadar beragama ya berarti kita sadar bahwa kita beragama Islam. Kemudian yang keduanya sadar bermasyarakat. Ya, kita kan pasti dengan masyarakat bersosialisasi. Iya bersosialisasi namanya ya. Bisa salah yo. Terus sadar nih jadi teh sadar bernegara ya. Sadar dengan keadaan sekarang. Kita kan tadi pakai masker kan? Masker. Sadar bernegara. Sadar bernegara atau ya sadar lingkungan juga sih, sadar lingkungan. Kayak gitu. Oke, ngopi dulu.
tos dulu. Ah, sedap. Pandangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini sama santri. Santrinya ini santri gaul ya, santri gaul. Kan santri lah. Mana tuh? Orang yang sedang berhijrah. Oh, aduh. Subhanallah. Aduh. Adem ya, guys. Siapa gitu boy? Nah, jadi kenapa sih nengok-nengok ke sana, ada yang ditunggu? Lagi nunggu teman sih. Oh, gitu tunggu teman. Dari mana emang? Saya tuh punya teman dekatnya. Hmm? Teman dekat. Udah lama gak ketemu, katanya mau ke sini. Oh, ketemuan di puncak di sini. Jangan dibilang Jangan di puncak. Kalau ada yang nanya di rumah kemana gak tahu pakai helm. Aji. Oke, di pesantren kan apa ya? Tahu takdim kan? Takdim itu kan menghormati ya. Menghormati ulama gitu. Menghormati guru gitu, menghormati ya, takdim ke guru lah gitu. Sejauh mana sih zaman sekarang gitu takdimnya seorang santri ke gurunya gitu? Tapi zaman sekarang ya, kalau dulu tuh luar biasa kan. Kalau sekarang gimana? Masih kurang. Seperti Sebenarnya anak sekarang mah kayak yang pada baik, sebenarnya gak baik. Gini, tahan dulu. Banyak yang lewat, tahan. Ada cewek yang lihat, boleh dilihat. Boleh. Ini mah buat perhatian lah buat semua wanita ya. Kita sebagai lelaki harus dikasihani ya. Kenapa? Kita tuh susah-susah jaga iman, jaga mata. Hari kalian gentayangan mah hancur semua iman kami. Aduh. Nah, ditempo dosa, itu ditempo barang bagus. Mubazir itu kalau nggak dilihat. Oke, next. Jadi gimana? Tadi kan berkurang. Tadi. Rasanya gimana? Orang dulu mah banyak ya ulama-ulama yang pesantren di ulama besar. Sampai ke makom yang dia mah di pesantren teh gak ngaji. Ya. Kan sabab dia takdimnya hebat. Dia mah di pesantren teh cuma ngangon domba contohnya. Pas pulang bisa ngaji. Sekarang di mana bisa cari yang gitu? Itu tuh sebenarnya mah dari dua faktor. Pertama, takdimnya yang hebat. Kedua, gurunya Yang mendoakan misalnya yang atau gimana? Yang hebat lah. Oh, jadi oke. Sekarang jarang terjadi seperti itu gitu. Kalau sekarang mah kalau guru-gurunya insya Allah masih kayak yang dulu. Tapi mungkin murid-muridnya jadi takdimnya tuh turun. jadi keikhlasannya itu kurang. Contoh kalau ada kerja di guru pasti ada perasaan nolak dulu atau gimana dulu, ngeluh dulu, ada ngeluh gitu. Kalau santri dulu takdimnya bener-bener pokoknya mah hidup jiwa dan ragaku kumaha guru gitu. Guru gitu. Bener. Sekarang udah beda. Ya, bener. Jadi balik lagi ke karakter mungkin ya. Kan di pesantren, di sekolah, di perguruan tinggi itu ya memang untuk menumbuhkan karakter kan, ya. Nah, berarti sekarang agak turun ya karakter teh. harus ada sekolah agama baheulana mana Itu sekolah agama. iya benar. Kan sekarang ada program di Cianjur itu sekolah dinia Sekolah dinia baru ya. Kan corona. Jadi kalau corona libur akhlaknya libur. Jadi tinggal aku libur. Karunya barudak anu menuju dina mangsana pembelajaran emang harus intensif gitu. Harus dari mata ke mata pembelajarannya.
harus dengar langsung. Enggak dari mata turun ke hati. Menurut saya mah dari hati ke mata dah. Oh, sok gimana gimana? Gini. Soalnya kalau dari Ada yang mata baru ya? kalau dari mata turun ke hati, kita gak bakal bisa cinta sama Allah. Kita gak bakal cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Dah kita enggak lihat. Tapi kalau di hati dulu mah kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Allah, baru ke mata. Kumaha cara ke matana contoh Gusti? Orang harus melihat Tuhan kah gitu? Enggak, kita lihat ciptaannya, kita lihat pepohonan, itu ciptaan Allah. Kita lihat tangan, kita lihat mata, kita lihat jari, gitu. Oh, jadi iya benar. Oke. Nah, itu tuh jadi bukan dari mata turun ke hati tapi tina hati heula, Bro. Oh, siap. Beda ya kajiannya ya. Aduh. Saya ntar ada kajian lagi ya sore ini. Oke. Oh, siap.